Kita lanjutkan, hadirin yang tercinta, kita lanjutkan ke sesi keempat, EQA Practical Application. Namun sebelum itu, kembali saya ingatkan bahwa materi dari akalem kedua ini sudah dapat di-download di platform. Dan ada beberapa door prize yang sangat menarik. Dan untuk mendapatkan itu syaratnya adalah kunjungi semua virtual booth. Jadi silahkan mengunjungi semua virtual booth untuk nanti bisa mendapatkan door prize. Baiklah, kita lanjutkan ke simposium keempat, EQA Practical Application. Simposium ini akan dipimpin oleh Dr. Lili Indrawati SPPK. Mohon CV beliau. Baik, Dr. Lili Indrawati SPPK, pendidikan dari Universitas Brawijaya untuk dokter umumnya, dan SPPK-nya patologi klinik didapat dari Kedokteran Universitas Indonesia. Pada saat ini beliau adalah staf medik fungsional penunjang kardiovaskuler Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita sejak tahun 2014. Namun beliau pernah duduk di Kemkes sampai dengan tahun 2013. Ada beberapa karya ilmiah yang sudah dihasilkan dan kegiatan organisasi. Beliau adalah anggota dari PDS Patklin Cabang Jakarta selaku sekretaris dan anggota tim INAIKAS sampai dengan sekarang. Kami persilahkan Dr. Lili Indrawati, SPPK. Dr. Lili, mungkin itu masih di mute mic-nya. Bisa tolong di unmute. Ya. Terima kasih Dr. Helen atas perkenalannya. Baik Bapak Ibu sejawat yang saya hormati, kita sampai pada simposium akalem sesi keempat dengan tema EQA Practical Application. Selama kurang lebih 60 menit ke depan dengan dua pembicara yang saat ini telah hadir bersama kita. Pembicara yang pertama yaitu Dr. Yusra SPPK PhD. Beliau akan membawakan materi dengan judul EQA Revisited from Preparation to Result Evaluation. Sebelumnya, saya akan membacakan CV beliau. Ya, Dr. Yusra SPPK PhD, beliau menyelesaikan S1 kedokteran di FKUI pada tahun 1996. Kemudian menyelesaikan pendidikan sebagai SPPK di FKUI pada tahun 2005, serta S3 kedokteran di Kobe University 2012. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen di FKUI dan di organisasi PDS Patklin, kemudian beliau di INAIKAS adalah pernah menjadi manajer mutu pada tahun 2017 hingga 2019, serta beliau pernah menjabat sebagai ketua INAIKAS. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Yusra SPPK PhD untuk menyampaikan materinya. Silahkan Dok, 25 menit ke depan. Baik, terima kasih Dr. Lili atas perkenalannya. Izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Belum, Dok. Ya, sudah. Sudah ya. Suara saya terdengar Silakan. jelas?
Cukup jelas, Dok, silakan. Ya, baik. Selamat pagi peserta semua, guru-guru saya juga, dan panitia dan tim INAEKAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan tugas kepada saya untuk membicarakan mengenai EKE Revisited from Preparation to Result Evaluation. Jadi mungkin ini hanya sekedar pengulangan kembali ya mengenai apa itu EKE ya. Ya, mungkin dari definisinya dulu, EKE itu nama lainnya kalau dalam bahasa Indonesianya adalah pemantapan mutu eksternal ya. Jadi EKE ini adalah suatu sistem yang secara objektif itu dapat menilai performance dari laboratorium yang dilakukan oleh badan di luar laboratorium tersebut. Ya, jadi badan tersebut bisa berupa organisasi profesi ya. Misalnya INAEKAS ya yang merupakan suatu badan EKE yang di bawah organisasi profesi dokter spesialis patologi klinik. Ya. Nah, ini adalah berbagai metode dari EKE yang umum dilakukan ya. Jadi ada proficiency testing, ada rechecking, retesting, dan ada on-site evaluation. Nah, kalau yang proficiency testing ini yang banyak ya dilakukan oleh badan-badan PME ya, atau badan-badan EKE yang ada saat ini banyak dilakukan metode proficiency testing, di mana pada proficiency testing ini badan PME tersebut atau pihak luar itu mengirimkan sampel yang tidak diketahui nilainya kepada peserta yang mengikuti ya, dan kemudian peserta tersebut memeriksanya dan melaporkan hasilnya. Kemudian pihak dari EKE-nya, badan EKE-nya tersebut melakukan analisis dan perbandingan, dan kemudian hasilnya dilaporkan kembali ke peserta yang mengikuti. Kemudian untuk yang rechecking, retesting, itu peserta lab dikirimkan slide ya, yang harus dibaca oleh lab tersebut. Kemudian lab tersebut dikirimkan ke reference laboratorium untuk dibaca ulang ya. Jadi atau lab rujukan ya, untuk dibaca ulang, dianalisis, dan dilakukan perbandingan antar laboratorium. Kemudian ada juga yang on-site evaluation ya. Nah, on-site evaluation ini biasanya dikerjakan kalau yang proficiency testing ataupun rechecking, retesting ini tidak bisa dilakukan. Jadi evaluasinya dilakukan langsung di laboratorium tersebut. Nah, ini perbandingan antara metode yang proficiency testing dan rechecking atau retesting ya. Jadi kalau yang proficiency testing ini maupun yang rechecking ini dapat diketahui perbandingan antar laboratorium ya. Kemudian kalau proficiency testing dia bisa menggunakan sampel yang simulasi ya, sampel simulasi. Kalau yang rechecking ini tidak menggunakan sampel simulasi. Namun demikian, yang proficiency testing maupun yang rechecking bisa juga menggunakan yang sampel yang sebenarnya ya, yang original, yang sebenarnya ya, yang asli ya. Kemudian untuk waktu dan keahlian yang dibutuhkan, kalau yang proficiency testing ini membutuhkan waktu yang lebih kurang ya, lebih sedikit daripada yang rechecking atau retesting ya, karena dia perlu kalau yang rechecking, retesting ini kan dia perlu mengirimkan slide pemeriksaannya kembali ke lab rujukan ya, dari yang diperiksa oleh lab tersebut, kemudian dikirim ke lab rujukan, kemudian diperiksa dianalisis oleh badan
eksternalnya ya. Nah, ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang proficiency testing. Kemudian mengenai analit yang dievaluasi, untuk yang proficiency testing ini lebih banyak ya, tentunya parameter yang bisa dilakukan daripada yang rechecking ataupun yang retesting. Nah, ini mengenai benefitnya atau keuntungan untuk mengikuti EQE ya. Jadi dalam mengikuti EQE ini informasi apa saja yang dapat diperoleh oleh peserta ya. Jadi peserta dapat mengetahui perbandingan performance ataupun hasil dari hasil peserta dengan peserta lain di tempat yang lain ya. Jadi bisa dilakukan perbandingan antar peserta. Kemudian EQE memberikan peringatan dini ya, bisa memberikan peringatan dini untuk masalah-masalah sistematik yang terkait dengan reagen maupun dengan alat ya. Kemudian EQE juga bisa memberikan bukti yang objektif tentang kualitas pengujian dari suatu lab. Kemudian EQE ini juga menunjukkan area yang perlu ditingkatkan, mana dari lab tersebut, lab partisipan yang perlu ditingkatkan ya mutunya. Nah, kemudian EQE juga dapat mengidentifikasi, maaf, share screen-nya ini ya. Sebentar saya share screen ulang ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Oke. Sudah. Kita lanjut ya. Kemudian EQE ini juga dapat mengidentifikasi pelatihan-pelatihan apa yang dibutuhkan oleh lab peserta. Ya, ini adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh peserta ya. Jadi EQE ini membantu lab tersebut untuk mengeluarkan hasil yang dapat dipercaya oleh semua customer dari lab tersebut ya. Kemudian lab dapat menggunakan EQE ini untuk mengidentifikasi problem-problem apa yang ada di lab tersebut ya, sehingga dapat dilakukan tindakan korektif yang tepat. Kemudian membantu peserta untuk mengevaluasi terhadap metode, material, ataupun alat-alat yang digunakan di lab tersebut. Juga dapat membantu untuk mengevaluasi dan memonitor efek dari atau hasil dari pelatihan yang dilakukan. Kemudian EQE juga membantu lab untuk melihat performance yang dapat dibandingkan dengan peserta lain ya. Jadi untuk surveillance ya. Kemudian biasanya EQE ini dibutuhkan untuk akreditasi. Nah, saat ini kan akreditasi merupakan kebutuhan yang cukup penting ya dari suatu laboratorium ya. Kemudian EQE menciptakan jaringan komunikasi antar peserta dan menjadi alat yang baik untuk meningkatkan network atau jaringan laboratorium nasional. Kemudian sampel yang diterima itu merupakan suatu informasi yang diberikan oleh penyelenggara EQE ini dan dapat digunakan sebenarnya untuk pendidikan ya yang berkelanjutan ya dari lab tersebut. Nah, ini adalah beberapa prinsipal karakteristik dari skema EQE. Jadi EQE ini bersifat konfidensial ya, rahasia ya. Jadi hasil dari peserta itu tidak merupakan suatu yang rahasia dan tidak diberikan kepada pihak lain ya, tanpa persetujuan dari lab peserta tersebut. Kemudian EQE ini bisa berbayar ataupun
tidak berbayar ya, gratis istilahnya ya. Kalau yang berbayar itu biasanya yang bersifat voluntary ya, bukan merupakan suatu kewajiban. Misalnya kalau seperti yang di INAEKAS ya, ini merupakan voluntary dan tidak berbayar ya. Kecuali kalau pemerintah yang menyelenggarakan itu biasanya merupakan suatu kewajiban dan ini biasanya tidak berbayar ya. Kemudian EKI ini bisa bersifat regional, nasional maupun internasional. Juga dapat melakukan pemeriksaan secara mono maupun multi ya. Jadi mono tes ataupun banyak tes ya yang diuji. Kemudian EKI ini juga bisa digunakan untuk edukasi ataupun rekognisi. Jadi kesuksesan performance dari suatu laboratorium itu dalam program EKI itu bisa menggambarkan efektivitas dari kualitas manajemen dari suatu laboratorium ya. Dan ini juga dapat diperkenalkan ke grup atau komunitas eksternal dari laboratorium tersebut. Jadi dengan mengikuti EKI kita tahu nih posisi lab kita ada di mana dibandingkan dengan lab-lab lain yang peserta lain ya. Dan kita tahu sampai seberapa besar kualitas atau mutu dari lab kita. Kemudian EKI ini penting untuk meningkatkan sistem manajemen kualitas laboratorium tersebut ya. Nah, bagaimana kita memanaging EKI dari suatu laboratorium? Ya. Partisipasi dalam EKI ini merupakan suatu yang harus ya sebenarnya ya. Dan EKI ini dilakukan untuk semua pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium tersebut jika memungkinkan ya. Namun tidak semua EKI menyediakan untuk seluruh pemeriksaan ya. Tapi sebagian besar sih sudah ada ya EKI-nya ya, seperti misalnya yang INAEKAS lakukan itu ada untuk pemeriksaan kimia, pemeriksaan hematologi, koagulasi, walaupun untuk koagulasi terbatas hanya untuk PT, APTT dan fibrinogen, kemudian dari mikrobiologi, urinalisis ya, dan akan dikembangkan juga yang imunologi dan sekarang untuk POCT pun sudah mulai ada EKI-nya ya. Kemudian keuntungan yang didapat dari EKI ini sangat besar dan EKI ini menyediakan informasi mengenai performance lab. Tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa performance lab kita akan dapat dibandingkan dengan performance lab-lab lain ya. Kemudian EKI ini penting bagi laboratorium yang akan diakreditasi ya, karena akreditasi sangat meminta hasil dari EKI lab yang akan diakreditasi ya. Nah, ini adalah prosesnya ya. Jadi semua sampel EKI harus dikerjakan semirip mungkin dengan sampel yang diperiksa sehari-hari ya. Jadi tidak dibeda-bedakan antara sampel EKI dengan sampel pemeriksaan yang dilakukan sehari-hari oleh lab tersebut. Ya. Jadi ada berbagai prosesnya, mulai dari handling sampelnya, ya. Di sini mulai dari pencatatan, ya, prosesnya, ya harus benar dan penyimpanannya, ya. Jadi perlu diperhatikan petunjuk yang dikirimkan oleh penyelenggara EKI bersama dengan sampelnya ya. Jadi baca dengan hati-hati, dengan seksama petunjuk yang diberikan ya, bagaimana cara penyimpanan yang tepat untuk bahan sampel yang diberikan oleh penyelenggara EKI ya. Selain itu, mulai dari pengiriman itu sebenarnya kita sudah penyelenggara itu ya, terutama yang INAEKAS sudah memberikan nih catatan-catatan, misalnya
pada saat pengiriman diterima oleh lab peserta, nah itu harus dibuka dengan segera kemasan dari sampelnya, kemudian dicek suhunya apakah masih tetap dingin atau sudah panas dan perlu dilaporkan segera ke pihak EKE ya. Juga setelah itu bagaimana penyimpanannya, di suhu berapa, mana yang perlu disimpan pada yang dibekukan ya, yang boleh dibekukan, mana yang tidak ya. Biasanya yang liquid itu tidak boleh dibekukan ya, disimpan di suhu 2-4 derajat Celcius ya. Sedangkan kalau yang lyophilized itu bisa dibekukan ya. Kemudian analisis dari sampelnya. Analisis dari sampel ini atau penanganan analisis sampelnya itu perlu dipertimbangkan apakah sampel dari EKE ini dapat diuji sehingga staf tidak mengenalinya berbeda dengan sampel pasien lain. Jadi dikatakan blinded testing ya. Jadi si yang mengerjakan sampel EKE ini tidak boleh tahu itu sampel EKE. Jadi di running sama seperti sampel-sampel pemeriksaan lain ya. Kemudian pencatatan yang tepat ya. Jadi pencatatan dari hasil EKE ini harus disimpan selama periode tertentu ya. Sehingga kita bisa mengevaluasi bagaimana hasil EKE dari saat ini, kemudian yang kedepannya seperti apa, sehingga kita bisa meningkatkan performance dari pemeriksaan kita ya. Kemudian investigasi dari kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi ya. Jadi untuk setiap hasil EKE yang masih kurang baik, ini perlu kita investigasi ya. Mulai dari tahap investigasinya ini meliputi dari tahap pra-analitiknya ya atau pre-examination, analitik sampai pasca analitik atau post-examination ya. Kemudian berikutnya adalah mengambil tindakan korektif ya. Apa tindakan korektif kita terhadap performance yang tidak baik ini, yang tidak bisa diterima ya. Jadi nanti dari hasil EKE yang diterima oleh peserta, kita bisa dilihat nih, dievaluasi nih. Kalau yang tidak baik, tindakan apa nih yang harus setelah dievaluasi ya, kira-kira apa penyebabnya, akar masalahnya sehingga hasil EKE tidak baik. Nah ini perlu dilakukan tindakan korektif ya. Kemudian hasil EKE harus dikomunikasikan baik kepada seluruh staf maupun kepada pihak manajemen ya. Izin dokter, waktunya tinggal 5 menit dok. Oh ya, terima kasih. Kemudian untuk performance problem atau masalah-masalah EKE ini, jika laboratorium memiliki masalah atau performance yang kurang baik dari EKE-nya, ini harus dievaluasi tadi di sepanjang workflow dari lab tersebut ya. Jadi semua aspek dari prosesnya harus dicek kembali, mulai dari pre-examination, examination, dan post-examination ya. Jadi kalau pre-examination ini bisa misalnya dari tadi pengemasan ya, shippingnya atau distribusinya ya. Kemudian setelah diterima di laboratorium, bagaimana penyimpanannya atau handling dari sampelnya ya. Itu dicek kembali. Kemudian begitu juga pelabelannya, prosesnya. Biasanya yang sering kan biasanya kita kirim kalau untuk pemeriksaan kimia itu dua sampel ya. Untuk kalau nggak salah yang hemostasis juga, dan yang sekarang ini hematologi juga 2 sampel ya. Nah itu perhatikan labelnya, jangan sampai nanti salah melakukan pemeriksaan karena sampel yang diperiksa berbeda ya.
Dan juga kalau mengikuti beberapa EKE yang diselenggarakan oleh badan yang berbeda, itu juga harus diperhatikan sampel yang diperiksa apakah labelnya sudah tepat atau belum ya. Jadi kita mesti tahu ini label yang dari INAICAS misalnya, ini yang dari badan lain gitu ya. Nah, untuk pemeriksaannya, jadi ada material-material dari bahan uji yang dikirim ini yang bisa dapat memberikan efek dari sistem pemeriksaan di laboratorium partisipan ya. Kemudian kalau sumber kesalahan dari analitik ini bisa meliputi mulai dari reagen, instrumen ya, metode, kalibrasi dan kalkulasinya. Jadi kita bisa lihat dari PMI-nya juga ya, pemantapan multi internal dari lab tersebut ya, apakah ada random ataupun systematic error ya. Nah, ini kita bisa perlu evaluasi sampai ke situ. Kemudian kita juga evaluasi kompetensi dari stafnya, apakah yang melakukan pemeriksaannya cukup kompeten atau mungkin dia orang baru tidak mengetahui hal tersebut ya. Bagaimana kompetensinya ini perlu dievaluasi ya. Nah, untuk post examination ini ada yang sering terjadi kesalahan adalah dari pelaporannya ya. Jadi mungkin format pelaporan membingungkan ya, atau interpretasi dari hasilnya bisa tidak tepat ya. Penyalinan atau transkripsinya salah ya untuk masukkan ke data INAICAS-nya ya, ataupun mungkin penyelenggara EKE mendapatkan data yang salah dari sumber yang salah juga ya, bisa juga ya seperti itu. Baik, sebagai summary ya, jadi EKE ini merupakan sistem yang secara objektif dapat melihat performance laboratorium ya dengan menggunakan badan di luar dari laboratorium tersebut ya. Semua laboratorium sebaiknya berpartisipasi dalam EKE ya, karena diperlukan juga dalam akreditasi laboratorium. Ada beberapa metode dalam melakukan EKE ini ya, jadi yang terbanyak adalah yang proficiency testing ya, termasuk yang dilakukan oleh INAICAS. Kemudian dalam pemeriksaannya atau dalam proses pengerjaan sampel EKE-nya harus dilakukan tidak berbeda dengan pemeriksaan sampel lainnya ya. Jadi dilakukan sama antara sampel pasien dan sampel dari badan EKE ya. Dan ini adalah key message-nya. Jadi hasil dari EKE ini harus dimanfaatkan benar-benar oleh seluruh partisipan ya. Kemudian EKE ini juga bisa digunakan untuk bahan edukasi dari laboratorium tersebut ya. Dan EKE ini merupakan salah satu dari elemen penting dari sistem manajemen kualitas laboratorium. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini gambar kita, foto kita waktu melakukan tinjauan manajemen 2021 yang lalu ya dari INAICAS. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yusra yang telah menyampaikan materinya dengan sangat menarik dan tepat waktu. Untuk para peserta, jika ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom Q&A dan kita saat ini akan melanjutkan kepada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Sri Wahyuni MKes SPPK dengan judul materi EQA and Improvement Effort in Clinical Laboratory Experience Sharing. Mohon untuk dapat ditampilkan CV Dr. Sri Wahyuni. Ya, Dr. Sri Wahyuni menyelesaikan
pendidikan S1 dokter umum di Universitas Muslim Indonesia Makassar, kemudian menyelesaikan Magister Kesehatan dan SPPK tahun 2015 di Universitas Hasanuddin. Saat ini beliau merupakan penanggung jawab Laboratorium Patologi Klinik dan Bank Darah di RSUD AB Sahrani Samarinda, serta penanggung jawab Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Hermina Samarinda, penanggung jawab Klinik Tirta Samarinda, dan juga tim pengajar di FK Universitas Mula Warman Samarinda. Kepada Dr. Sri Wahyuni, MKes SPPK, dipersilahkan Dok, 25 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf Dok, suaranya kurang jelas ya, agak lebih ditingkatkan volumenya. Baik Dok, saya perkenalkan diri, saya Sri Wahyuni. Saya mendapatkan tugas untuk sharing pengalaman terkait pemantapan mutu eksternal yang kami laksanakan di laboratorium kami. Jadi ini adalah rumah sakit kami. Rumah sakit kami adalah Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani. Kami berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Cukup jauh dari ibu kota Jakarta, Dok, karena harus naik pesawat 2 jam, kemudian naik darat lagi ke Samarinda kurang lebih 2 jam untuk sampai ke rumah sakit kami. Posisi kami itu di Samarinda. Sebenarnya izinkan saya untuk share sedikit kenapa dinamakan Samarinda. Samarinda itu diambil dari kata sama rendah, yaitu kalau dilihat dari gambar yang di tengah, daerah kami itu, kota kami itu posisinya sama rendah dengan sungai Mahakam yang ada di Samarinda. Jadi posisi daratan dengan posisi sungainya sama-sama rendah, jadi namanya sama rendah. Kemudian karena orang Kalimantan Timur biasa menyebutnya jadi Samarinda. Rumah sakit kami merupakan rumah sakit tipe A, rumah sakit rujukan juga untuk Kalimantan Timur, dan sudah terakreditasi paripurna oleh KARS dengan 537 tempat tidur. Untuk layanan laboratorium patologi klinik di rumah sakit kami memberikan layanan hematologi, kemudian molekuler, hemostasis, imunologi, kimia klinik, dan hematologi. Ini adalah pemantapan mutu eksternal yang kami ikuti tahun 2021, yaitu INAEKAS untuk parameter hematologi, kimia klinik, hemostasis, urinalisis, mikrobiologi, gram dan BTA. Kemudian kami mengikuti juga PME Biorat, yaitu hematologi. Kemudian kami mengikuti juga PME dari BBLK, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, yaitu untuk parameter anti-HIV, sifilis, HBsAg, anti-HCV, mikroskopis telur cacing, dan mikroskopis malaria. Untuk PME yang lain yang kami ikuti yaitu dari Kementerian Kesehatan dan QCMD, yaitu untuk molekuler HIV RNA, dan juga yang dari Kemenkes RI dan WHO kami mengikuti PME SARS-CoV-2. Langkah-langkah yang kami ambil untuk memastikan pelaksanaan pemantapan mutu eksternal di rumah sakit kami itu berjalan baik, kami membentuk tim pemantapan mutu yang memiliki tupoksi untuk mengontrol pemantapan mutu internal dan eksternal. Kemudian kami memberikan juga kewenangan kepada salah satu tenaga laboratorium untuk melakukan pengontrolan terhadap sampel PME yang kami terima, karena ini pernah kejadian, Dok, di rumah sakit kami sebelum menunjuk beberapa orang untuk melakukan pengontrolan ini, sampel yang kami terima itu tidak dilakukan selayaknya
protokol yang diberikan. Jadi ada yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam freezer, tetapi dimasukkan ke dalam freezer. Itu pengalaman kami. Jadi akhirnya kami memang menunjuk beberapa orang yang akan memfollow up sampel yang akan sebagai sampel PME begitu, Dok. Kemudian juga saya juga terima kasih banyak kalau untuk PME INAEKAS itu kami mendapatkan informasi yang lengkap kapan sampel dikirimkan dan kapan sampel itu kami terima. Jadi ada juga penyelenggara yang tidak menginformasikan kepada kami kapan sampel itu dikirim. Nah, kemudian kami menerimanya itu melalui bagian rumah sakit. Nah, dan ternyata dia bergabung dengan surat dan sudah beberapa hari di bagian administrasi rumah sakit. Nah, itu kami sangat sayangkan sekali. Begitu sampai di kami cek sampel PME-nya sudah kualitasnya sudah tidak baik lagi begitu, Dok. Jadi saya mengucapkan luar biasa untuk INAEKAS, kami dapat informasi terlebih dahulu, jadi kami menginformasikan kepada tim bahwa akan ada sampel PME yang akan dikirim dan di follow up sampai dengan dikerjakan gitu. Kemudian kami juga melakukan diskusi terhadap hasil PME yang akan diserahkan. Jadi karena di laboratorium kami ada beberapa alat yang kami gunakan, yaitu baik hematologi, kimia klinik maupun imunologi dan molekuler. Jadi kami biasanya mengerjakan di beberapa alat dan kami putuskan hasil yang mana yang akan kami kirimkan supaya kami mengetahui performa dari alat kami masing-masing. Kemudian juga kami melakukan evaluasi hasil PME dan PMI yang telah kami lakukan, gitu, Dok. Nah, ini adalah beberapa sertifikat yang kami dapatkan dari pemantapan mutu eksternal yang telah kami ikuti. Untuk SARS-CoV-2, alhamdulillah sesuai yang diharapkan, memberikan hasil yang baik. Nah, untuk yang INAEKAS, alhamdulillah hasilnya juga baik untuk parameter hematologi, morfologi darah tepi, kimia klinik, hemostasis, dan mikrobiologi. Namun ada beberapa hal memang yang harus kami koreksi, lebih concern karena memang untuk hematologi kami coba beberapa kali perubahan alat untuk parameter hematokrit kami itu masih belum memuaskan. Jadi kami mendapatkan nilai lebih dari 2 dengan kesimpulan perlu perhatian. Kemudian kami evaluasi kembali untuk siklus 2 ada perbaikan walaupun belum memenuhi standar untuk parameter hematokrit. Jadi tindak lanjut yang kami lakukan setelah mendapatkan hasil siklus 1 yaitu kami melihat kembali pemantapan mutu internal kami, kemudian melakukan cross-check peralatan kami, dan melakukan cross-check juga terhadap regen. Kalau tenaga, insya Allah orang-orang yang mengerjakan adalah orang yang berada di tim masing-masing. Kemudian untuk kimia klinik yang parameter yang lain cukup baik, tetapi ada satu parameter kalsium total yang sulit sekali kami dapatkan hasil yang baik. Ini sudah beberapa kali juga, Dok, kami dapatkan untuk hasil kalsium total. Ini hasilnya kurang sekali. Kemudian kami evaluasi kembali, hasilnya memberikan perbaikan, tetapi masih belum memenuhi standar. Begitu. Kemudian ini untuk hemostasis. Nah, untuk hemostasis juga kami punya beberapa alat fully automatic untuk hemostasis. Hasil yang kami dapatkan kalau dilihat dari jawaban mayoritas jawabannya sesuai. Jadi PTA-PTT-nya memanjang, kemudian yang paling banyak dari jawaban seluruh peserta juga memanjang, tetapi penyimpangan terhadap deviasi median seluruh pesertanya masih tidak begitu baik. Jadi hasilnya masih lebih dari 15.
Jadi perlu perhatian untuk siklus 1. Kami follow up kembali untuk siklus 2 ada perbaikan walaupun masih di angka 9. Jadi masih perlu perbaikan lagi untuk mencapai standar yang lebih baik begitu dokter. Nah, ini kalau hemostasis kami sebenarnya sudah mencoba beberapa alat yang kami ikut ENA-EKA sejak 2018. Jadi biasanya tiap tahun kami coba menggunakan alat yang berbeda, tetapi hasilnya tetap belum memenuhi standar yang sangat baik. Nah, ini sebenarnya jadi PR kami, apakah memang ada masalah di kami, ataukah memang stabilitas sampel yang tidak bisa kami lihat, itu mungkin jadi PR buat kami juga dok untuk berkonsultasi. Kemudian ini untuk parameter mikrobiologi. Jadi mungkin tadi disampaikan Dr. Agus untuk BTA hasilnya sangat baik, sangat memuaskan. Tetapi untuk gram memang buat kami di sini cukup sulit membacanya dok, dan memang perlu belajar lebih banyak dan perlu lebih teliti kembali untuk melihat pewarnaan slide gram yang ada. Tetapi kami cukup senang karena kami jadi akhirnya belajar lagi, melihat lagi slide yang sudah siklus 1, hasilnya kan nanti udah berapa bulan, jadi kami kalau sudah ada hasil kami lihat kembali. Nah, hanya saja misalnya ada perbedaan apa yang kami lihat dengan hasil yang telah diberikan, seperti misalnya kami melihatnya seperti itu gambar HIFA, mungkin yang saya tampilkan gambarnya. Nah, apakah itu bisa kami konsultasikan kemana untuk memastikan bahwa itu bukan HIFA? Karena kalau dari hasil yang seharusnya itu bukan HIFA seperti itu. Jadi karena hasilnya struktur lain negatif, tetapi kami melihatnya sebagai HIFA. Nah, untuk memastikan itu apakah yang kami lihat itu memang bukan, sebenarnya kami butuh tempat untuk konsultasi dok, seperti itu. Untuk siklus berikutnya alhamdulillah sudah baik, jadi sudah lumayan dari 57,5 ada peningkatan, kami mendapatkan nilai 85 walaupun memang kami harus belajar banyak dan pengen belajar lagi dok untuk memastikan supaya kami tidak ragu-ragu dalam melakukan pemeriksaan gram. Nah, kalau kami lihat dari sebaran peserta, memang di siklus 1 tahun 2021 memang yang paling banyak adalah untuk nilai 70-79 sebanyak 34%. Jadi memang untuk soal slide gram di siklus 1 memberikan hasil angka yang cukup baik. Tetapi untuk siklus 2 itu yang paling banyak nilainya justru di 50 sampai dengan 59. Jadi memang untuk pewarnaan gram kami juga merasa sulit dok, sehingga memang kami butuh lebih teliti dan mungkin butuh belajar lebih banyak lagi. Mungkin itu dok. Kemudian ini saran dari kami sebagai peserta INA-EKA. Jadi kami meminta untuk diberikan waktu atau tempat untuk melakukan konsultasi terhadap hasil PME yang telah kami terima. Jadi ini untuk memastikan tadi apakah yang kami lihat memang bukan, seperti itu dok. Kami membutuhkan waktu untuk konsultasi karena mungkin saja di setiap laboratorium itu memiliki masalah yang berbeda antara laboratorium satu dengan laboratorium yang lain. Kemudian hasil PME yang diserahkan kepada peserta mungkin kami meminta untuk diberikan keterangan tindak lanjut apa yang dapat kami lakukan. Kemudian ada beberapa keterangan tanda strip di hasil. Waktu awal kami cukup bingung kenapa ditulis tidak dapat dinilai begitu dok. Tetapi kami sempat
berkonsultasi, bertanya kepada tim INAEKAS, diberitahu bahwa apabila hasilnya itu tanda strip itu artinya jumlah peserta yang mengikuti INAEKAS dengan peralatan yang sama atau metode yang sama itu tidak cukup lebih dari 10. Nah, tetapi keterangan itu tidak kami dapatkan di hasil kami. Jadi waktu awal kami bingung kenapa tidak dapat dinilai seperti itu, Dok. Tapi setelah kami dapat penjelasan, kami paham bahwa memang hasil kami tidak dapat dinilai karena peserta yang menggunakan alat yang sama tidak cukup untuk dilakukan evaluasi, begitu, Dok. Nah, ini adalah take home message dari kami bahwa memang PME ini sangat baik karena memberikan banyak manfaat bagi sebagai salah satu tolak ukur juga untuk melakukan evaluasi terhadap peralatan kami, kemudian metode kami maupun SDM yang melakukan pemeriksaan laboratorium di rumah sakit kami. Selain itu juga hasil PME ini dapat juga membantu meningkatkan kepercayaan dan citra laboratorium. Jadi yang biasanya kadang-kadang itu klinisi suka kurang percaya terhadap hasil, kadang-kadang biasanya mungkin elektrolit begitu, Dok. Jadi kami jelaskan, kemudian dengan paparan juga terhadap manajemen, akhirnya mereka juga percaya bahwa kita sudah melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kualitas hasil dari laboratorium kami. Kemudian PME juga merupakan suatu metode pengawasan yang efektif menurut kami untuk meningkatkan kualitas dari laboratorium kita. Kemudian yang terakhir, PME ini juga merupakan tool untuk menjaga mutu laboratorium dan quality assurance sesuai dengan standar akreditasi Kemenkes RI tahun 2022. Jadi memang sangat baik untuk diikutin dan bermanfaat sekali. Ya, mungkin itu, Dok, pengalaman sharing dari rumah sakit kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dr. Sri Wahyuni, SPPK, yang telah memberikan sharing pengalaman yang luar biasa sebetulnya untuk kita semua sebagai peserta INAEKAS. Tapi sayang sekali volumenya yang agak kecil ya, Dok, suaranya, tapi tidak apa-apa. Apakah sudah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada ya di kolom chat maupun di Q&A. Karena kita masih punya waktu sedikit lagi, mungkin ada satu pertanyaan, Dok, untuk Dr. Yusra. Di antara berbagai penyelenggara EQA ini ya, Dok, ya, yang dari berbagai lembaga barangkali, bagaimana cara kita memilih penyelenggara EQA ini yang baik begitu untuk lab kita? Barangkali ada saran-saran khusus begitu, Dok. Ya, terima kasih, Dr. Lili. Memang kita bisa memilih ya, lab bisa memilih badan penyelenggara PME mana yang akan diikutinya ya. Kalau mengenai yang baik, mungkin dilihat saja pengalaman dari peserta-peserta yang mengikutinya gitu ya. Misalnya, apakah penyelenggara tersebut sudah terakreditasi atau belum. Nah, itu perlu dilihat juga. Kemudian yang kedua, mungkin dari jadwal yang diberikan oleh penyelenggara apakah sesuai dengan kenyataan yang terjadi gitu misalnya. Nah, itu kan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah diikuti oleh peserta ataupun dari pengalaman lab-lab lain ya, bisa sharing gitu ya. Nah, mungkin dari saya itu ya, Dr. Lili ya, yang bisa kita untuk bahan evaluasi penyelenggara mana yang kita ikutin ya. Selain itu juga mungkin dari apa yang disediakan oleh penyelenggara tersebut. Kadang suatu penyelenggara kan hanya menyelenggarakan satu pemeriksaan misalnya ya, untuk biomolekuler, sedangkan kita kan juga perlu untuk pemeriksaan lain gitu. Itu ya kita silakan pilih sesuai dengan
pemeriksaan yang ada di lab kita gitu. Begitu mungkin Dokter Lili, mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan. Ya, terima kasih Dokter Yusra, atau barangkali pengalaman Dokter Sri Wahyuni ada yang mau ditambahkan Dok dalam bagaimana memilih EQA yang diikuti begitu. Ya Dok, pengalaman kami kalau kami memilih EQA tentu kami melihat juga penyelenggaranya, kemudian pengalaman juga dari tempat lain, apakah itu baik. Kemudian memang kami memilih beberapa EQA yang tidak dilakukan dengan parameter yang sama. Dengan harapan semua parameter laboratorium yang kami lakukan itu mengikuti pemantauan mutu eksternal EQA itu Dok, gitu Dok. Baik, ya mungkin yang untuk Dokter Sri Wahyuni lagi ini, hal yang apa yang paling menjadi tantangan ya dalam mengikuti PME atau EQA ini yang dialami di rumah sakitnya? Iya, tantangannya Dok, yang pertama itu memang kami takut karena posisi kami itu jauh, takut terhadap stabilitas sampel yang ada yang sampai di kami Dok, itu yang kami takut banget. Jadi biasanya kalau sudah ada info ada PME itu kami ikutin terus tanggal berapa sampai gitu, kemudian dikerjain tanggal berapa, karena kami khawatir karena posisi kami apalagi sampelnya kan lewat darat, lewat udara gitu Dok, jadi cukup sulit. Kemudian memang tempat konsultasi juga Dok, kalau misalnya ada hasil yang kami rasa kami menemukan ini tetapi di hasilnya itu tidak ada. Nah, itu kami butuh tempat konsultasi sebenarnya Dok untuk memastikan bahwa yang kami temukan itu memang bukan yang sebenarnya misalnya begitu Dokter. Itu Ya. Baik. Ini ada pertanyaan Dok dari Dokter Betia untuk Dokter Sri Wahyuni, mengapresiasi effortnya ya. Kemudian apakah bisa di-share bagaimana respon teman-teman analis terhadap program EQA ini Dok? Silakan Dokter Sri Wahyuni. Terima kasih Dok. Sejauh ini teman-teman analis itu sangat bekerja sama dengan baik Dok. Bahkan mereka itu selalu bertanya kalau Dok tanggal berapa ya ini dilakukan PME-nya gitu, dan kalau kita melakukan evaluasi itu mereka ikut bergabung Dok. Jadi kami biasanya tampilkan hasil-hasil yang baik, juga kami tampilkan juga hasil-hasil yang tidak baik begitu supaya kami juga bisa mengoreksi, dan biasanya untuk memutuskan alat mana yang kami ikutkan PME, kami juga sharing ke mereka. Jadi kita ikutkan yang ini, misalnya gitu, kita ikutkan yang ini, supaya harapannya sih alat misalnya ada 3 gitu Dok, kami ikutkan bergantian, seperti itu Dok. Mereka juga dilibatkan Dok untuk memutuskan itu. Dan untuk seperti malaria contohnya itu kan cukup sulit juga Dok. Biasanya kami lihat, kami lihat juga, kemudian kami catat di lembaran, kemudian nanti kami lihat kembali yang mana yang hasilnya ternyata memang baik, seperti itu Dok. Ya, baik, terima kasih Dokter Sri Wahyuni. Jadi kekompakan tim ya, keterlibatan dari pimpinan lab juga dan teman-teman analisnya, komunikasi yang sangat baik. Baik, ada satu pertanyaan mungkin ini untuk Dokter Yusra dari Dokter Erawati Armayani SPPK. Izin bertanya, beberapa alat ada kalanya tidak kompatibel dengan bahan EQA yang dikirim sehingga perlu dikerjakan dengan mode tertentu, misalnya EQA hematologi. Bagaimana lembaga penyelenggara EQA menyikapinya? Peserta sudah berusaha memberikan kritik dan saran sebelumnya. Silakan Dokter Yusra. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya memang kadang sampel atau bahan uji itu nggak bisa disiapkan yang sesuai atau yang sama dengan sampel yang diperiksa oleh lab ya. Kalau kita kan berarti ya sampel manusia ya. Nah, kadang kita untuk menguji parameter tertentu itu perlu membuat artifisial jadinya ya. Seperti yang hematologi ini memang banyak bahan artifisialnya. Jadi kita nggak bisa 100% menyediakan bahan dari human ya, sehingga memerlukan mode tertentu dalam pemeriksaannya, yaitu memang kita
akan mencari lagi ya mungkin atau nanti kita bilang ke vendornya supaya menyediakan sebisa mungkin yang semirip mungkin dengan yang human ya. Tapi ya memang kadang memang itulah kendalanya, ada saja yang tidak bisa yang mesti dibuat ya jadi artifisial ya. Nah, itu yang memang jadi kendala kita gitu. Ya. Baik, terima kasih Dr. Yusra. Memang penyelenggaraan QA ini belum sepenuhnya ini ya Dok, masih banyak tantangan-tantangan yang harus diselesaikan baik oleh penyelenggara maupun kita sebagai peserta. Baik, sejawat yang saya hormati, karena waktu juga sudah berakhir, mungkin sebagai summary dari sesi ini, EQA merupakan program yang sangat penting ya, yang secara objektif dapat menilai performance dari suatu lab sehingga diharapkan semua lab dapat mengikuti program ini dan jika mungkin untuk semua parameter sebagai bagian dari perbaikan mutu yang berkesinambungan. Dan ini sebuah catatan dari salah satu peserta EQA ya, Dr. Sri Wahyuni, seharusnya penyelenggara EQA memberikan kesempatan konsultasi dan juga pengiriman hasil PME sebaiknya disertai dengan tindak lanjut yang harus dilakukan. Baik, terima kasih perhatiannya Bapak Ibu sekalian, sejawat yang saya hormati. Terima kasih kepada dua pembicara kita yang luar biasa yang telah memberikan materi dengan sangat jelas dan sharing pengalaman yang bisa menjadi pelajaran kita semua. Semoga ini bermanfaat untuk kita sebagai penyelenggara laboratorium untuk perbaikan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan saya kembalikan kepada Dr. Helen sebagai pemandu acara. Terima kasih Dr. Lili Indrawati yang sudah memandu acara sesi keempat ini dengan sangat baik.